Tuh. Oh. Saat ini tibalah hari terakhir untuk meninggalkan kota Padang Panjang. Pasti berat rasanya karena betah banget di sini. Ini banyak sekali jeruk lemonnya ini, dari tadi kita metik jeruk lemon. Jeruk lemon di sini tuh subur banget tuh. Subur banget. Banyak buahnya, tapi tadi udah kita petikin. Coba ya. Bukan nyuri loh, ini udah izin loh. Ini udah tua ini. Tuh. Di kampung ini hampir semua saudara. Jadi kalau kampung yang di sini itu tempat dari bapaknya ayah saya atau kakek saya. Jadi kakek saya tinggal di sini. Tapi Minangkabau itu kan mengandung garis keturunannya keturunan ibu atau matriarkat. Jadi matriarkat, sehingga tanah kakek yang luas sejauh mata memandang itu turunnya ke anak perempuan. Terus kemudian terus cucu perempuan gitu. Mereka menempati ini dengan catatan tidak boleh dijual. Nah, ini solusi cerdas bagi orang-orang Minang, cerdas sekali. Karena apa? Sehingga tanah di sini jarang sekali dijual ke tempat orang berpindah tangan, jarang sekali berpindah tangan ke orang luar, apalagi ke Cina-Cina gitu. Jadi kebanyakan di sini penduduk asli, karena harus turun temurun untuk menempati ini gitu. Dengan syarat tadi catatan tidak dijual. Dan garis keturunannya itu keturunan perempuan atau matriarkat. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, terus gitu. Jadi mereka menjaga tanah Pusako ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam adat Minang dikenal dengan tanah Pusako itu yang tidak boleh dijual. Sehingga ada sih boleh dijual kalau ada kepepet. Misalnya yang pertama ada anak gadis yang belum menikah karena kekurangan biaya, itu boleh dijual. Atau ada mayat terlentang yang tidak mampu untuk menguburkannya, itu juga boleh dijual. Ya. Ini termasuk salah satu tanah kakek yang ditempati oleh keponakan saya yang perempuan. Dia pintar sekali bercocok tanam gitu. Apa aja yang ditanam itu subur gitu. Subur gitu. Tuh dia kreatif banget. Sini ada tulisan tak tuntuang, pinyaram, nan kandung, induk bare, balabo, kapalo gale. Atas tuh mantia, pinukui, rancak juo, lamang tapai, para gede jagung, mau zaman now, mau zaman now, tak kicuah dinantarang, pitului, kalama diparui. Itu tidak semua yang saya ngerti artinya. Tidak semua itu, ada tampe bateng, apalah, nggak bisa bacanya aja susah. Mande kandung itu ibu kandung. Alun takile lah takalam itu peribahasa. Belum terlihat enggak paham atau takut salah mengartikannya. Ada juga takicuah dinantarang. Kalau bahasa Indonesianya dibohongin di tempat yang terang benderang gitu. Nah, ini lihat tuh. Pohon durennya aja pendek gini subur banget. Jadi kalau berbuah pendek kita jongkok gitu. Untuk ngambil durennya itu jongkok gitu. Ini ya, pendek, subur banget. Ini pohon sawonya juga tinggal metikin. Ini pohon sawo. Ya ampun. Tinggal metikin jongkok loh. Tuh. Tuh, asik kan, betah makanya di sini. Betah banget. Tuh, kita jalan lagi ya. Belum ikannya nggak usah dipelihara, udah gede-gede sendiri. Tuh, tinggal mancing. Wah, indah banget. Itu di sana. Ini semua ini nih. Ini pohon jeruk lemon yang dibibit. Jadi kalau di sini jeruk lemon tinggal metik. Padahal kalau beli mahal. Mau metik kemarin udah panen juga, sekarang pengen panen lagi, nyari-nyari. Udah izin loh ini.
Mana ya? Tapi ada durinya. Udah kemarin udah dipanen. Tuh, kan? Udah kasihan diambilin terus. Jadi kalau di budaya Minang itu, karena di sini hampir semua family, setiap rumah yang kita kunjungin pasti nyediain makan, gitu. Pasti nyediain makan. Dan makanannya itu gak ada yang enak, tapi enak banget gitu loh. Jadi enak banget, mau ditahan-tahan tuh, aduh. Jadi jangan lama-lama kalau kesini, bahaya untuk pengembangan badan. Ngurusinnya susah, gemukinnya cepat. Jadi jangan lama-lama di sini. Hampir semua rumah itu pasti nyediain makan yang enak-enak gitu. Dan kalau kita nggak makan mereka tersinggung. Jadi kewajiban kalau dipanggil makan itu makan. Bisa sehari bisa 7 kali, bisa 7 kali. Makanannya tuh ya ampun, mereka tuh hampir semua masakan itu enak-enak semua. Gitu. Dan ikannya tinggal ngambil gitu kan. Jadi di sini tuh anak-anak kecil ya pinter masak. Mungkin udah kutukan alam orang Minang itu perempuannya pasti pinter masak. Makanya kayak saya yang nggak bisa masak ini harus pergi dari sini. Harus cari orang yang bukan orang Minang. Gitu. Ya ini rumah ponakan saya. Tadi pagi kita udah makan-makan di sini. Ya sementara itu dulu yang sampai itu ya jalannya. Pokoknya ini udaranya sejuk-sejuk begini aja, sejuk. Tuh, sejuk sejauh mata. Oh, sekarang udah banyak rumah-rumah ya. Tahun 1980 saya kesini, itu isinya kampung ini cuma nenek-nenek, kakek-kakek. Karena semua anak muda tuh hijrah atau merantau. Mereka bilangnya seringnya merantau ke Jawa. Dan kalau ada anak yang sudah balik, tidak tidur di rumah, tapi tidurnya di masjid. Tapi tadi pagi subuh saya pergi ke masjid. Dan ternyata apa? Gak ada anak mudanya. Semua nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, bapak-bapak. Beda dengan tahun 1980, yang namanya orang anak laki-laki sudah balik harus tidur di masjid. Jadi ada pergeseran sedikit sekarang ini. Ya. Sementara ini dulu, nanti disambung di tempat lain. Assalamualaikum. Sesuatu yang tidak ada. Engkau neng Kak